Halo semua, selamat datang di channel Dosen Informatika. Video ini adalah pengantar array. Di sini akan dijelaskan apa itu array, kegunaannya, dan cara menggunakannya. Berikut ini kita akan coba bahas array. Array di Java sama seperti bahasa lainnya, digunakan untuk menyimpan atau menjadi koleksi jika datanya lebih dari satu. Jadi jika ada variabel yang bisa kita gunakan untuk menyimpan informasi lebih dari satu, kita gunakan array. Sifat-sifat array itu berurut dan panjangnya tetap. Homogen, maksudnya setiap nilai yang akan ditambahkan ke array harus berjenis yang sama. Jadi contohnya nanti kalau misalnya ada array kita tipenya integer, maka hanya nilai integer yang akan bisa kita tambahkan. Nilai individu, jadi di dalam array itu nanti akan ada data nilai-nilai, masing-masing nilai itu disebut dengan elemen. Jumlah yang bisa ditampung oleh sebuah array itu adalah banyaknya elemen disebut juga dengan panjang array. Setiap elemen diidentifikasi dengan nomor posisinya dalam array. Dalam hal ini kita sebut sebagai indeks. Di Java, nomor indeks selalu dimulai dengan 0. Contoh, misalnya kita punya sebuah array browser, new string kita definisikan 3. Jadi kita gunakan variabel browser ini untuk menyimpan 3 data, 3 elemen. 1, 2, 3. Nanti kita akan bisa melihat isi dari sebuah array ini menggunakan indeks. Misalnya menggunakan looping, kita akan bisa menampilkan semua isi dari array browser ini. Array kita secara otomatis kita akan mereservasi ruangan di memori untuk letak dari browser ini. Nanti tipenya akan sesuai dengan yang kita deklarasikan dan panjangnya adalah 3. Misalnya kita panjangnya 3 akan mulai dari 0 sampai 2. Jadi nanti di posisi 0 misalnya kita tambahkan Yahoo, di posisi kedua ada Firefox, dan di posisi ketiga misalnya ada Google. Jadi nanti isi dari array kita itu akan ada 3 browser. Array adalah objek. Jadi untuk menggunakan sebuah array kita harus menggunakan keyword new. Kecuali nanti kita langsung isikan nilainya, kita tidak perlu menggunakan new. Array bisa berisi objek, reference, dan juga nanti tipe-tipe primitif seperti boolean, char, dan sebagainya. Yang menjadi anggota kelas di sebuah array itu bisa kita gunakan length dan juga bisa nanti clone. Seperti tadi kita sudah singgung, jadi array itu akan dimulai dengan indeks 0. Jika kita mendefinisikan sebuah array, misalnya kita definisikan 5, nanti elemen ke-6 akan error karena kita hanya meminta 5 reservasi untuk memori kita. Jadi data ke-6 itu akan menghasilkan error. Untuk mendeklarasikan array dapat kita gunakan sintak berikut. Tipe elemennya, nama arraynya apa, new, kita mulai dengan new, baru nanti tipe elemennya, dan nanti panjangnya berapa. Array hanya dapat menampung elemen dari tipe yang ditentukan. Jadi misalnya kita tipenya integer, nanti data-data yang bisa kita tambahkan ke variabel ini, ke array ini adalah integer. Tidak seperti array list, nanti kita juga akan bahas array list. Array list itu bisa berisi integer, double, dan campuran integer double. Kita juga punya length. Length ini adalah bilangan positif, ya. Nanti jumlah data yang akan bisa ditampung oleh array ini kita tentukan dengan length ini. Elemen array yang baru dibuat diinisialisasi. Jadi nanti kita new tipe elemen dan kita tentukan inisialisasinya misalnya 5. Jadi data yang akan bisa ditampung oleh array ini adalah 5. Array memiliki variabel instan yang menyimpan panjang dengan perintah seperti ini.
Jadi nanti untuk melihat banyaknya data yang bisa disimpan sebuah array, kita bisa gunakan fungsi length ini. Berikut kita akan contohkan untuk mendeklarasikan sebuah array. Misalnya kita punya sebuah variable array, contoh array, tipenya string. Jadi kita gunakan string kurung siku. Ini kita new, jadi kita inisiasi dengan 10. Jadi maksimum yang bisa disimpan di array ini adalah 10 elemen. Jika tidak, kita bisa juga seperti ini. String array, kita langsung isikan nilai dari contoh array ini. Jadi nanti di sini compiler akan menghitung jumlah elemennya. Ada juga cara untuk anonymous, jadi kita tidak menambahkan nama. Misalnya seperti ini, kita ada array new integer dan kita langsung tambahkan nilai ke array ini. Akses elemen array. Untuk mengakses elemen array, kita bisa gunakan perintah nama array, kurung siku, dan posisi keberapa. Seperti tadi, posisi selalu dihitung dari 0. Dan juga diperhatikan bahwa posisi itu selalu bernilai integer, bulat. Ya. Nah, tipe hasil adalah tipe elemen dari array. Jadi nanti kalau kita misalnya mengeluarkan sebuah nilai dari sebuah array, tipenya adalah tipe pada saat kita mendefinisikan array tersebut. Misalnya integer, baru nanti hasilnya adalah integer. Suatu saat kita juga butuh mengubah data di dalam array. Misalnya di posisi kedua, dari nilai 5 menjadi 10, bisa kita gunakan seperti ini, nama array, posisi, nilai barunya berapa. Looping isi array. Untuk mencetak sebuah array, nilai-nilai di dalam array, kita bisa memanfaatkan looping. Misalnya seperti ini, kita punya contoh array, panjangnya berapa. Selama panjangnya masih lebih kecil dari i, kita bisa cetak posisi di contoh array ini, nilai-nilainya berapa saja. Ya. Perlu diingat juga, atribut length pada array itu adalah read only, tidak bisa diubah. Jadi itu sudah fix ukurannya setelah dibuat. Jadi di semua pemrograman hampir semua menggunakan array untuk menyimpan data yang lebih dari satu. Ukurannya selalu sama, tidak bisa diubah. Dan untuk mengakses data-datanya kita bisa memanfaatkan indeks elemen tersebut. Demikian pengantar array. Berikutnya kita akan coba tambahkan beberapa contoh penggunaan array.